Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, ayo, siapa yang pernah bilang bahwa matematika tidak ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata matematika itu banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kakak akan menunjukkan penerapan matematika dalam materi gradien pada persamaan garis lurus. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari Pendidikan Matematika Universitas Riau yang beranggotakan Helvi Saprita, Roulina Matanari, dan Nia Anita Leni. Berikut ini kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Yang kedua, menentukan gradien persamaan garis lurus. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah adik-adik pernah melewati jalan yang mendatar, jalan yang menurun, dan jalan yang menanjak. Jalan yang menurun dan menanjak biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Tidak hanya itu, lintasan pesawat pun memiliki kemiringan tertentu agar dapat naik dan mendarat dengan aman. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Salah satunya adalah tangga yang berada di gedung bertingkat atau rumah bertingkat, agar aman dan nyaman untuk digunakan. Hal ini berhubungan erat dengan persamaan garis lurus. Jadi, apakah adik-adik tahu apa itu persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, contohnya pada tangga tersebut. Jika adik-adik perhatikan, tangga tersebut akan membentuk suatu garis lurus. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan ilustrasi berikut. Dina ingin menaik sebuah tangga. Namun, karena tangga itu terlalu terjal, maka ia pun kelelahan. Kemudian, Doni ingin menaiki sebuah tangga. Karena tangganya tidak terlalu terjal, maka Doni mudah untuk menaikinya. Dari dua kasus tersebut, kita dapat lihat masing-masing tangga memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Nah, kemiringan inilah yang kita sebut dengan gradien. Untuk mempelajari gradien lebih lanjut, mari simak video berikut. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu gradien garis? Gradien garis atau M adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Nah, agar adik-adik lebih paham, coba kita perhatikan gambar diagram kartesius yang menunjukkan sisi perjalanan pesawat ini. Misalkan panjang lintasan pesawat saat lepas landas, saat di udara, dan saat mendarat, semuanya sama, yaitu digambarkan sebesar 5 satuan. Semua lintasannya membentuk garis lurus bukan? Dan panjangnya pun sama, yaitu 5 satuan tadi. Tetapi, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kemiringannya, yaitu si gradien tadi. Nah, makanya penting gradien ini dalam persamaan garis lurus, agar bisa menggambarkan suatu garis lurus dengan akurat, sesuai arahnya. Nah, di sini ada catatan penting. Dilihat dari kiri ke kanan. Nah, jika grafik garis naik, maka gradien positif. Jika grafik garis turun, maka gradien negatif. Oke, gradien dari grafik garis lurus. Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram kartesius. Nah, kita tahu kan kalau komponen Y itu pada sumbu Y, dan komponen X itu pada sumbu X. Nah, rumus untuk menentukan gradien, misalnya dari titik A ke titik B.
koordinat titik A-nya yaitu X1, Y1, dan titik B-nya X2, Y2. Maka kita akan mendapatkan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas soal yang ada di diagram kartesius di samping. Pertama, kita tentukan dulu nih, koordinat titik A-nya dan titik B-nya berapa. Nah, kalau kita lihat, berarti didapatlah titik A-nya negatif 4, negatif 2. Berarti X1-nya negatif 4, Y1-nya negatif 2. Kemudian titik B-nya, nah berarti didapat 5,5, di mana X2-nya 5, Y2-nya juga 5. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus tadi. Rumus tadi kan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka didapatlah 5 dikurang negatif 2. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan gradien dari gambar berikut? Dapat kita lihat, pada gambar ini tidak terdapat koordinat kartesius. Lalu, bagaimana cara kita menentukan nilai X dan Y-nya? Perlu kita ketahui bahwa nilai X itu dari kiri ke kanan untuk grafiknya, sedangkan nilai Y itu dari atas ke bawah. Nah, jika kita hitung kotaknya itu, maka kita akan dapatkan nilai X-nya itu adalah 6 dan nilai Y-nya adalah 3. Setelah mendapatkan nilai X dan Y, kita tahu bahwa gradien itu adalah membandingkan komponen Y dengan komponen X. Sehingga kita masukkan M sama dengan 3/6. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa gambar tersebut bergerak dari titik P ke Q, sehingga tandanya negatif karena turun. Oleh karena itu, kita buat M sama dengan negatif 3/6 atau negatif 1/2. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan? Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.